adik-adik, perkenalkan nama kakak Nina. Nah, pada video kali ini kita akan belajar mengenai qadha dan qadar. Apa sih itu qadha dan qadar? Sebelum masuk ke pembahasan, kita menyebutkan dulu apa saja yang termasuk ke dalam rukun iman. Yang pertama, ada iman kepada Allah. Yang kedua, ada iman kepada malaikat Allah. Yang ketiga, ada iman kepada kitab Allah. Yang keempat, ada iman kepada Rasul Allah. Yang kelima, ada iman kepada hari akhir. Dan yang keenam, ada iman kepada qadha dan qadar. Lalu, apa sih itu qadha dan qadar? Yang pertama, kita menyebutkan pengertian dari qadha. Qadha memiliki dua pengertian. Yang pertama secara bahasa dan yang kedua secara istilah. Secara bahasa, qadha berarti keputusan atau ketentuan. Dan secara istilah, qadha berarti keputusan atau ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang ditetapkan kepada makhluknya sejak zaman azali. Apa sih itu zaman azali? Zaman azali adalah zaman di mana Allah belum menciptakan apapun di muka bumi ini, termasuk manusia, hewan, tumbuhan, dan lain-lain. Jadi, qadha ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala jauh sebelum manusia diciptakan. Dan itu semua ditulis di Lauhil Mahfuz. Yang kedua yaitu pengertian qadar. Qadar juga memiliki dua pengertian, yaitu secara bahasa dan secara istilah. Secara bahasa, qadar berarti ukuran. Sedangkan secara istilah, qadar berarti sebuah ukuran yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada makhluknya. Secara singkatnya, qadar yaitu perwujudan dari qadha. Nah, jadi qadha dan qadar adalah segala ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang sudah ditentukan kadar dan ukurannya pada masing-masing makhluk Allah Subhanahu wa taala. Contohnya, pada suatu hari ada seorang penjual cilok. Setiap harinya ia berjualan berkeliling kampung. Seperti biasa, tepat pukul 9 ia berjualan di depan sebuah sekolah dasar. Sampai suatu hari ia sampai di SD namun dalam keadaan sepi. Dan dia pun bertanya kepada salah seorang guru. Di situ pun bu guru berkata bahwa hari ini anak-anak pulang lebih awal. Mang Cilok pun bersedih. Namun ia tetap berusaha dan berdoa agar dagangannya laku. Sampai akhirnya Mang Cilok pergi dan berkeliling kampung. Namun, tak ada satu pelanggan pun yang menghampirinya. Sampai akhirnya, Mang Cilok berhenti di depan sekolah menengah pertama dan disinilah Mang Cilok menemukan rezekinya. Akhirnya, Mang Cilok pergi pulang untuk menemui keluarganya. Jadi, pelajaran yang dapat kita ambil adalah apabila kita ingin menggapai sesuatu, kita harus berdoa dan berusaha serta menyerahkan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. oh iya adik-adik, qadha dan qadar juga dikatakan sebagai takdir. Sedangkan takdir sendiri ada dua macam, yaitu takdir mubham dan takdir mu'allaq. Takdir mubham yaitu takdir yang tidak bisa dirubah. Contohnya seperti jodoh, maut, dan musibah. Sedangkan takdir mu'allaq yaitu takdir yang bisa dirubah. Contohnya seperti apabila ada seseorang yang miskin, dengan giat bekerja, dia akan menjadi orang yang sukses. Dan lama-kelamaan dia akan menjadi orang kaya. Oh iya, takdir mu'allaq ini bisa dirubah dengan berdoa, berusaha, dan tawakal. Adik-adik sudah tahu kan apa itu tawakal?
Tawakal yaitu berserah diri kepada Allah. Seperti sabda Rasulullah yang berbunyi, Sungguh, seandainya kalian bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebenar-benar tawakal, niscaya kalian akan diberi rezeki sebagaimana rezeki burung-burung. Mereka, para burung-burung, berangkat pagi dalam keadaan lapar dan pulang sore hari dalam keadaan kenyang. Hadis riwayat Ahmad Tirmizi dan Ibnu Majah. Nah, sampai di sini dulu kebersamaan kita kali ini dan nantikan video pembelajaran selanjutnya. Dan ingat, tetap semangat walau belajar dari rumah saja. Stay safe, stay healthy, and stay at home. Demikian dari kakak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.